Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani Rahab. Saya prodi PGSD 2D. NPM saya 20140004. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana merancang dan mengembangkan penilaian dalam penjelasan IPS. Berpikir dan bertindak. Adapun kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep ataupun materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian, dalam suatu mata pelajaran terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai sebagai kriteria pencapaian standar kompetensi. Sementara itu, dengan pengutipan pendapat Kamsitien Sadus Akbar menerangkan bahwa kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajar tertentu. Kompetensi dasar yang dibahas pada makalah ini ialah kompetensi dasar kelas 3 SD, yaitu semester 1, menceritakan lingkungan alam buatan di sekitar rumah sekolah. Pengertian teori kognitivisme. Secara bahasa kognitif berasal dari bahasa Latin. Kognitif artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Dalam psikologi, kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, mengelola informasi, memecahkan masalah, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori di antara teori-teori yang memahami belajar merupakan pengeranisiasian aspek-aspek kognitif dan prestasi untuk memperoleh pemahaman. Menurut kognitif, Jean Piaget mengungkapkan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Jenis-jenis media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium. Secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dengan kata lain, media adalah berantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan atau penerima pesan. Proses pembelajaran merupakan proses berkomunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak terjadi dalam proses pembelajaran. Sebagai proses, komunikasi juga tidak bisa berlangsung secara optimal. Berikut jenis-jenis media pembelajaran. 1. Media cetak. Buku cetak merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Buku cetak juga dipandang sebagai jenis media yang mudah terjangkau biayanya dan memiliki sifat fleksibel bagi penggunanya. Peserta didik dapat memanfaatkan media cetak di mana saja, kapan saja. Dan yang kedua, media audio. Media ini memanfaatkan unsur suara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan pada penggunaannya. Media audio banyak digunakan untuk melatih kemampuan pidato dan melatih dalam menggunakan bahasa asing. Program rekam suara atau audio merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menggapai informasi dan pengetahuan kepada penggunanya. Medium audio biasanya digunakan untuk tujuan melatih, mengembangkan kemampuan seseorang. Dan yang ketiga, media video. Media video tergolong dalam media audio visual yang mampu menyenangkan pesan dan informasi melalui unsur gambar dan suara yang disampaikan secara simultan. Keunggulan ini dapat media video sangat banyak digunakan sebagai sarana untuk memperoleh dan mengomunikasikan pesan secara lengkap. Dengan keunggulan sebagai media audiovisual, media video mampu memperlihatkan objek, tempat, dan
peristiwa dalam format gambar bergerak secara konferensif. Media video telah banyak digunakan untuk berbagai keperluan komunikasi mulai dari bidang hiburan sebagai pendidikan dan pembelajaran. Model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran adalah acuan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pola-pola tertentu secara sistematis. Model pembelajaran pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki prosedur yang sistematis. Kedua, hasil belajar diterangkan secara khusus. Yang ketiga, penetapan lingkungan secara khusus. Yang keempat, memiliki ukuran keberhasilan tertentu. Kelima, suatu model mengajar menetapkan acara yang memungkinkan siswa melakukan interaksi dan reaksi dalam lingkungan. Penilaian autentik. Penilaian autentik dari pendapat Kunandar merupakan suatu kegiatan di dalamnya menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan sebagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntunan kompetensi. Menurut Wahyu, penilaian autentik mempunyai 6, yaitu penilaian kinerja, 2, portfolio, 3, proyek, 4, teman sejawat, 5, diri, 6, sikap. Penilaian autentik dinamakan penilaian di kerja atau penilaian berbasis kinerja, sebab dalam penilaian ini secara langsung mengukur performance atau kinerja nyata siswa dalam hal-hal tertentu. Siswa diminta mengerjakan tugas yang bermakna dengan menggunakan dunia nyata ataupun autentik tugas atau konteks. Kesimpulannya, sebelum memulai proses pembelajaran, pendidik harus terlebih dahulu menyiapkan teori, media, model pembelajaran yang cocok yang akan digunakan pada materi pembelajaran. Dibutuhkan adanya media, model, teori agar dilaksanakan pembelajaran untuk pengetahuan sosial terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Pendidik juga harus mampu menguasai teori, model, media yang akan dilaksanakan dalam suatu proses pembelajaran. Dengan memahami proses tersebut, siswa akan lebih mudah untuk memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.